Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ibar mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qallallahu ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Saudaraku yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih sayang kepada kita, di mana kita telah dibangunkan sesaat dari kematian kita yang sesaat, yaitu dibangunkan dari tidur kita semalam. Banyak saudara kita hari ini dibangunkan dengan keluarganya, tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan tangan pun tidak bisa digerakkan, artinya dia kena stroke. Bahkan juga ada saudara kita yang dibangunkan tidak ada nafas sama sekali, berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bersyukur saudaraku, kita telah dibangunkan dari tidur kita sehingga kita bisa melaksanakan salat malam, salat tahajud, kemudian salat subuh, dan sebelum salat subuh kita sudah bisa melaksanakan salat qobliyah subuh. Fa insya Allah kita meneruskan sholat hingga Isra. Bahwa sholat Isra pahalanya lebih jauh dan lebih besar, karena menjalankan sholat Isra 2 rakaat adalah pahalanya sama dengan haji umroh sempurna. Masya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya kita ini di dunia bukan orang dunia, tetapi kita ini hidup di dunia adalah orang akhirat. Dan kita hidup di dunia ini bukan kehendak kita, akan tetapi kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di dunia bukan kehendak orang tua kita, bukan kehendak kita sendiri, bahkan bukan kehendak tetangga kita atau saudara-saudara kita, tapi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala kita dihidupkan di dunia. Dan itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa saat-saat ini banyak gempa, banyak bencana, dan lain sebagainya? Ini adalah ulah dari manusia sendiri. Allah tidak ciptakan langit, bumi, lautan, tumbuh-tumbuhan, hewan. Allah khalik, Allah menciptakan, Allah maha menciptakan, Allah rizq. Allah yang menjadikan rezeki. Dan Allah semuanya maha kuasa memberikan rezeki dari segala-galanya. Maka apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang diciptakan Subhanahu wa ta'ala, Allah Malik, Allah yang memelihara, semua ini adalah untuk dipergunakan, dimanfaatkan oleh manusia. Akan tetapi apa manusia kurang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Rahman
Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ayyi ala irabbikum atukadziban. Maka nikmat Tuhan yang mana yang kau dustakan? Nah, ini saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah murka di sana sini banyak bencana. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bahwa kita ini adalah orang-orang akhirat. Hidup kita ini nanti di akhirat. Di akhirat ini adalah yang selama-lamanya. Dan di akhirat ini ada dua pilihan, surga atau neraka. Manakala kita pilih surga, kita hidup selama-lamanya dengan senang-senang terus, tidak pernah susah. Tapi manakala kita pilih akhirat, neraka, maka hidup kita akan sengsara. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dunia hanyalah sesaat, di akhirat adalah selama-lamanya. Maka kesempatan yang baik ini kita manfaatkan untuk membangun akhirat kita. Membangun akhirat kita ini ya ada di dunia ini, kita bangun akhirat kita. Tetapi manakala kita sudah meninggal, sudah di akhirat, kita tidak bisa lagi membangun akhirat kita. Bahkan kita memohon kepada Allah, ya Allah turunkan kami ke dunia, akan kami bangun akhirat kita. Sudah tidak bisa, saudaraku. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirat inilah sekarang ini kita manfaatkan untuk membangun, yaitu dengan kita duduk di majelis-majelis taklim, duduk majelis Quran, ya, majelis yasin dan lain sebagainya. Yang penting kita itu bisa duduk dalam agama. Karena apa, saudara dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kebahagiaan manusia, kesuksesan manusia, kejayaan manusia hanya pada amal agama yang sempurna. Itu saja, pada amal agama yang sempurna yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, ini perlu kami sampaikan di dalam surat As-Saff, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kurang lebih begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat As-Saff ayat 10 hingga 13. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari adab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan kamu beriman kepada Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirimu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan ke tempat tinggal yang baik di dalam surga yang kekal. Itulah keberuntungan yang besar. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Inilah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dunia ini sekarang Allah berikan banyak bencana, banyak gempa? Karena kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka atas pentingnya perkara ini, saudaraku, marilah kita sama-sama membangun iman kita. Kita bangun iman kita terus untuk membangun akhirat kita, untuk hidup kita kekal selama-lamanya. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat. Dia bersabda, wahai sahabatku, perbarui iman kalian, perbarui iman kalian. Ya Rasulullah, bagaimana cara saya memperbarui iman kami ya Rasulullah? Tanya sahabat. Ya, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah cara memperbarui iman kalian. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
hari-hari kita duduk di dalam majelis taklim, majelis zikir, majelis lain, ya, majelis-majelis lain, agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nafas kita jangan lupa kita selalu berucap dalam hati kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun Allah, 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 Allah. Inilah membangun kita agar kita nanti di akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan di akhir dalam kultum kami sabda baginda Rasulullah telah sampaikan, manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila benar datangnya adalah Allah, dan apabila salah ada kata-kata dari kami sendiri, saya minta ampun kepada Allah dan saya minta maaf kepada kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.